Sebelum masuk ke materinya saya, Jaki, dan mewakili teman kedua saya, ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosmawati Hildriah, P. Dokter, SOSMT yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, untuk menyampaikan materi ini kepada kalian. Terima kasih. Akan ada pantun terlebih dahulu. Oke, pergi ke pasar membeli ikan. Ikan yang dibeli segar-segar. Mari kita buka pertemuannya dengan semangat yang membakar. Materi yang pertama adalah pengertian pola komunikasi. Pola komunikasi adalah sistem yang mengatur bagaimana kita berhubungan dengan orang lain agar tersampaikan secara efektif. Proses ini melibatkan minimal 2 orang dalam mengirim dan menerima pesan dengan tujuan membangun pemahaman bersama. Kata komunikasi juga berasal dari bahasa Latin yaitu communis yang berarti berbagi. Halo semuanya, kali ini kita bakal masuk ke materi yang kedua yaitu jenis-jenis pola komunikasi. Nah, jenis-jenis pola komunikasi menurut Joseph De Vito itu ada 4 teman-teman. Yang pertama itu adalah antar pribadi, yang kedua itu adalah kelompok kecil, yang ketiga itu adalah komunikasi publik, dan yang keempat adalah komunikasi massa. Kita masuk materi yang komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi itu adalah terjalinnya 2 orang yang saling berkomunikasi. Jadi antara saya dan juga kameramen saya. Nah, ketika saya ngobrol seperti ini tentang perihal pribadi, itu adalah masuk ke komunikasi antar pribadi. Masuk yang kedua, yaitu komunikasi kelompok kecil. Nah, apa sih itu komunikasi kelompok kecil? Nah, komunikasi kelompok kecil itu adalah di mana segerombolan orang ya bisa lebih dari 3 atau lebih banyak orang. Tapi di dalam sebuah kelompok kecil itu, mereka itu semua saling mengenal dan juga saling mempengaruhi. Masuk ke komunikasi publik. Nah, komunikasi publik itu adalah bukan jumlah orangnya, tapi di mana kita tuh saling kenal atau tidak. Saya ambil seperti ini. Komunikasi publik itu di mana ada segerombolan orang, ya. Segerombolan orang. Ketika saya mengadakan sebuah diskusi, tapi saya tidak saling kenal, ya. Tapi itu ruang lingkupnya luas, itu bisa dibilang komunikasi publik. Kita masuk yang terakhir, yaitu komunikasi massa. Nah, komunikasi massa apa sih itu? Nah, komunikasi massa itu mencakup seluruh atau sebuah masyarakat itu bisa memperoleh sebuah komunikasi. Nah, contohnya pakai apa sih? Bisa pakai media sosial, oke, bisa seperti pakai TV, bisa pakai HP, ya. Itu ruang lingkupnya lebih luas. Itu adalah komunikasi massa. Adalah jumlah orangnya dan juga informasinya. 3, ada pola komunikasi masyarakat tradisional versus modern. Kita akan bahas yang pertama masyarakat tradisional, yaitu pedesaan. Yang pertama komunikasi lebih personal dan hangat, dengan tatap muka, nilai leluhur dijunjung tinggi, perubahan lambat, lebih melibatkan emosi dan kebersamaan, dan yang terakhir waktu berkomunikasi lebih panjang dan santai. Yang kedua masyarakat modern atau perkotaan, biasa lebih individualistis, dimediasi teknologi, praktis dan berorientasi tujuan. Waktu komunikasi singkat dan efisien terjadi jika ada kebutuhan atau manfaat. Dan terakhir menerapkan pola-pola COMCON, yaitu completely connected. Ciri masyarakat modern biasanya heterogen, teknologi tinggi, mobilitas tinggi, individualistis. Nah, sekarang kita masuk di bagian akhir ini. Kali ini materi penutup saya ambil alih ya sama Jali. Jadi pola komunikasi itu sangat penting dan beragam. Nah, yang perlu diingat,